Mengapa banyak masyarakat yang mengatakan Presiden Jokowi itu tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Indonesia? Nah, sebenarnya bagi saya pertanyaan tersebut ya menurut saya itu harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya pemirsa. Apa memang benar banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Indonesia? Atau cuma hanya asumsi dari orang yang membuat pertanyaan untuk memancing masyarakat awam bagaimana reaksi atas pertanyaan tersebut? Saya tidak tahu jawabannya sebenarnya, tetapi sebagai orang yang selalu mengamati perkembangan dan realita yang ada, saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut seobjektif mungkin. Kalau memang banyak yang mengatakan Presiden Jokowi itu tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Indonesia, itu jelas 100% salah. Ya karena selama hampir 7 tahun beliau memerintah, banyak hal yang telah dilakukan Pak Jokowi dengan berani pemirsa. Coba ya, catatan ini silahkan pemirsa tanggapi. Yang pertama, Pak Jokowi itu berani membubarkan organisasi yang disebut HTI yang dibesarkan pada zaman SBY, dan ini hampir setara dengan Soeharto yang membubarkan PKI pemirsa. Kemudian berani membubarkan organisasi Front Pembela Islam yang pendukungnya juga cukup banyak. Ini Pak Jokowi luar biasa. Dan juga berani mencopot Panglima TNI sebelum habis masa jabatannya. Dan berani melawan masyarakat ekonomi Eropa dengan menghentikan ekspor nikel ke Eropa. Dan juga berani melawan masyarakat ekonomi Eropa dengan menghentikan ekspor CPO ke Eropa. Dan kemudian juga berani membubarkan mafia BBM yang dikuasai Petral, yang di dalamnya ada keluarga cendana dan mafia migas. Dan juga berani mencabut izin pertambangan sebanyak 2000 lebih. Dan Pak Jokowi juga berani memecat pejabat negara bahkan menteri-menterinya yang kerjanya tidak sesuai dengan harapan beliau. Nah, itu catatan saya yang terekam oleh saya selama 8 kepemimpinan Pak Jokowi selama hampir 7 tahun menjadi presiden. Ya silakan Anda tanggapi atau bantah ketidakbenaran catatan saya tersebut. Silakan. Dan kali ini saya juga ada cuplikan video terbaru Pak Jokowi yang menekan kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah untuk betul-betul memperhatikan kekayaan alamnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya langsung saja pada video yang Pak Jokowi ya nyentil-nyentil ke pemerintahan daerah-daerah yang lain yang tidak memanfaatkan kekayaan alamnya. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut. Banyak kabupaten yang unik, yang bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya. Dan turisnya kena iuran lagi. Sudah datang, bayarnya mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini. Hampir 0,5 triliun dia dapat. Bukan dari ekonominya, tapi iurannya saja 0,5 triliun. Contoh yang lain, Maldives, Maladewa. Ini terkenal keindahan pantainya. Tapi saya melihat, karena saya hampir sudah 85% kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi. Dan 30% pendapatan negaranya berasal dari turisme. Tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru. Misalnya, saya hanya membaca aja. Dan ini bisa ditiru. Misalnya, konferensi di tepi pantai. Rapatnya di tepi pantai. Yang wildlife
tourism. Ngantri itu orang yang ingin datang ke sana. Menawarkan pengalaman safari yang autentik, melihat satwa di habitat aslinya, kita ini punya semuanya. Punya komodo, di Banyuwangi ada melihat banteng, ada badak, ada orangutan. Gimana mengemas ini, daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan penerimaan bagi daerah. Di Afrika ini bisa menghasilkan 196 triliun per tahun mengurus masalah itu. Saya melihat kita punya yang unik-unik. Saya berikan contoh di Sulawesi Selatan, di Maros. Ini ada tempat yang saya belum pernah ke sana. Yang kupu-kupunya sangat banyak sekali. Pak Bupati Maros ada. Ini sangat unik sekali. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu. Sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus, justru disentuh dengan semen. Tembok. Bukan itu. Harusnya yang banyak itu apa? Ditanami pohon-pohon yang menarik kupu-kupu lebih banyak lagi. Ini bisa dijual mahal sekali menurut saya. Kalau promosinya benar, kalau brandingnya benar. Spesifik. Bagus sekali. Kalau sudah promosinya bagus, Bapak Ibu mau kenakan tiket berapapun, semuanya akan mau. Hanya untuk lihat kupu-kupu. Untuk melihat kupu-kupu yang ada. Jangan justru di tempat-tempat yang seperti ini, temboknya yang dibanyakin, semennya yang dibanyakin, bukan itu. Tolong dicarikan arsitek landscape yang pinter. Soekarno atau Soeharto? Agak sulit itu. Boleh yang lain nggak sih? Harus milih. Kan nanti orang preferensinya kan cuma dua ini aja. Itu di luar preferensi saya sih Ya, sebenarnya. tapi nggak apa-apa, harus memilih. Harus memilih ya. Ya. Ya kalau harus memilih Soekarno lah. Soekarno. Pertanyaan ini saya sampaikan juga. Habibur Rahman atau Ali Ngabalin? Habibur Rahman. Itu sulit juga ya. Ali Ngabalin atau Abu Janda? Ngabalin lah. Ngabalin lah. Pakai lah. Setidaknya Ngabalin tuh saya pernah ketemu loh. Oke. Saya Abu pernah Janda kan pernah ketemu dan berdebat malah. Pernah, tapi Iya, kalau Cik. Ngabalin kita pernah ngobrol. Maksudnya saya juga sedikit banyak juga tahu pemikiran Ngabalin seperti apa dan segala Oke. macam. Ya masih bisa diajak ngobrol lah ya. Jokowi atau Prabowo? Sulit juga itu. Gibran aja kali ya. Sekalian hancur gitu ya. Jadi Jokowi atau Prabowo ya. Saya juga sulit sih karena apa ya? Ini memilih di antara yang terbaik atau memilih di antara yang tidak terbaik nih jadi Kan ceritanya. sederhana. Kalau ada yang baik sama baik, kita pilih yang paling baik. Ya. Kalau ada yang buruk sama buruk, paling tidak less evil ya kan. Ya, less Keburukannya lebih sedikit gitu. Berarti ini kayaknya bukan less evil, tapi bukan juga lebih baik ya. Tapi mungkin dari segi kalau efeknya ya, efeknya harus diakui Jokowi lebih besar efeknya. Jadi Jokowi. Lebih besar efeknya ya, kalau dari segi itu. Oke, nanti saya bikin judul. Nah, boleh, gak Ustaz apa-apa. pilih Jokowi. Iya, pilih Jokowi yang efeknya lebih besar gitu ya. Gibran atau Kaisang? Gimana ya? Mungkin saya bisa jawab ini kalau sudah ketemu dua-duanya ya. Oke. Tapi apa ya? Terus terang, Prof. Ketika terjadi kasus MK itu, Ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan penjelasan dari Pak Jokowi. Ya, seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini dan salam demokrasi dan salam NKRI.